Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat pendidikan, Sumping di podcast Bang Kopit. Halo sahabat pendidikan, selamat datang di podcast Bang Kopit. Bincang asik Tokoh pendidikan. by Kongres Guru. Ya, betul banget. Hari ini kita punya Bintang tamu Betul. yang berasal dari guru ya Kak ya. Betul. Hari ini tokoh pendidikannya guru. tentunya seseorang yang begitu inspiratif. Ya, Ya. yang akan membagikan kisahnya kepada kita, sosok-sosok guru untuk lebih bersemangat lagi Ya. mengajar. Nih siapa nih sih Kak? Ya, beliau adalah Bumia Tresnawulan. Assalamualaikum Bu. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong enak banget loh Bu suasananya waktu saya pertama datang ke sini terus ngelihat wah jadi kayak betah nih. Iya benar. Gak pengen pulang-pulang ya? Nah, jauh lah dari kebisingan kota ya. Iya, kita Tapi deket ke kota kan. Iya. Tapi Betul. emang ini didesain rumahnya kayak gini ada balong di tengah gitu buat Ya, kencing. ya memang ingin terdengar suara gemericik air Oh. karena ya memang kalau ini kan tempat orang tua saya, Iya. jadi di masa tuanya setelah pensiun Nah. ingin menikmati alam, tapi tidak ingin jauh dari kota. Oke, gitu ya. iya karena ini masih di daerah Bandung Timur Kak. Iya. Di rumahnya Bunda Iya, iya. sendiri. Jujur Bu, waktu pertama kali kita bertemu berarti yang betul-betul ketemu ya waktu itu kan di SD Karangpaulang ya. Iya, Nah, di itu SD kayaknya Ibu tuh sendiri. saya punya energi baru gitu, punya sosok baru. Wah, ini kayaknya asik nih. Iya benar. Pertama kali Iya, ketemu betul, tuh gitu ya. langsung Jadi kayak kayak, bukan seperti guru-guru biasa ya, bahwa kita guru Punya harus energi bergerak baru tuh. gitu. Nah, Mm-mm. betul. Udah kerasa auranya tuh Iya. bergerak Iya. gitu tuh. Ada virus-virus gitu ya. Betul, langsung menyebar gitu ya Bu ya. Betul, Nah, iya. karena kita tentang membicarakan tokoh asik di Di dunia dunia pendidikan pendidikan. gitu ya. Mungkin kita pengen tahu nih Bu, kayak mengapa Ibu bisa tertarik nih ada di dunia pendidikan ini gitu. Kalau misalkan kita melihat dari saya baca CV-nya gitu ya, Iya. pertama dari teknologi Pangan. pangan, terus di kuliah juga sempat di Pertanian. pertanian, terus saya lihat lagi bawahnya PGSD, ini apa sambungan? Iya, betul. Ya gimana tuh Bu ceritanya? Oh, perjalanan panjang sih. Sebenarnya kalau banyak yang nanya, saya jadi guru itu kecelakaan ya. Oh, kecelakaan. Jadi saya bilangnya celaka tapi membawa berkah. Alhamdulillah. Soalnya setelah jadi guru betul-betul berkah buat saya. Alhamdulillah. Jadi Menikmati gitu. Ya, sangat menikmati gitu ya. Jadi perjalanan hidup saya sama lah mungkin sama-sama yang seangkatan saya usia 70-an lah. Saya nggak tahu generasi apa itu ya. Generasi X, Y, Z. Ya, pokoknya generasi 70-an. Jadi waktu SD, SMP, SMA, saya SD di Bandung. Saya lulus dari SD Karangpaulang, di mana sekarang saya mengajar. Kemudian di SMP saya SMP Negeri 4 Bandung dan SMA di SMA Negeri 10 Bandung. Sama dengan waktu itu orang kebanyakan, saya senang sekali teknik ya, sehingga memutuskan untuk waktu itu masih jurusan fisika ya. Oh, Ya, dulu kan jurusannya ada fisika, biologi, sosial sama bahasa. Nah, saya masuknya ini mending teteh atau ibu atau apa ya bilangnya atau Enaknya saya teteh aja ini. ada orang Sundanya Iya. boleh. Jadi teteh langsung waktu itu senang sekali hitungan, maka masuk jurusan fisika. Yang kata orang masuk jurusan fisika itu Luar biasa. wah lumayan berat. Pusing. Dan banyak teman-teman juga itu banyak laki-laki ya di kelas itu. Nah, kemudian kita berpikir cita-cita saya apa sih? Cita-cita saya tuh pengen teknik. Kenapa pengen jadi insinyur? Oke. Saya tuh suka sekali sebagai seorang yang mendesain tata kota. Saya cita-cita untuk ingin masuk planologi. Planologi, betul. Ya, planologi ITB. Jadi yang berbau menggambar teknik apa tuh saya senang sekali. Konsep ya, Ya, betul. konsep kayak gitu senang sekali. Tidak pernah terpikir sedikit pun ingin menjadi guru. Walaupun dua orang tua saya dua-duanya guru SD. Oh, Ya, jadi guru ibu SD. saya guru SD, bapak saya guru SD, sampai pensiun pun ibu saya dari guru Setia. SD ya, tapi bapak alhamdulillah punya kesempatan untuk menjadi kepala sekolah ya. Alhamdulillah. Jadi tidak terpikir waktu itu ingin menjadi guru karena kan guru dulu Iya, dan sekarang zaman berbeda. dulu, betul. Walaupun sosok yang sangat dekat itu guru Iya. gitu Pak. Walaupun sosok dekat itu adalah orang guru tua. dan guru SD zaman dahulu kita berbicara itu bukan sesuatu profesi yang menjanjikan. Iya, yang guru prospek. SD deui gitu ya. Iya. Mungkin SMP SMA lebih Masih lebih ada prospeknya, agak bangga iya. gitu ya. Jadi tidak terpikir apalagi masuk yang namanya IKIP. Dulu IKIP ya. Iya, Sekarang kan UPI ya. UPI. UPI itu apa sih singkatannya? Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, kalau kita suka presentit Pesantren. universitas padahal IKIP gitu. Karena dulu Iya, Karena iya, dulu kan- benar-benar. Dulu kan IKIP ya. Iya, Nah, benar. sama sekali tidak pernah berpikir untuk mau ke IKIP itu adalah mungkin lebih disukai oleh luar kota Bandung. Ya, kalau memang. yang dalam kota Bandung mereka larinya ITB, ITB, Unpad iya. ya. ITB Unpad untuk negerinya. Sama Teteh juga
saya berpikir ingin masuk ITB, ikutlah bimbel ya. Pilihan saya adalah planologi dan geologi, planologi dan teknik geologi. Tapi saat itu saking idealisnya saya nggak mau ngambil IPC. Dulu tuh ada istilahnya IPA sama IPC ya. Jadi kalau IPC itu orang IPA boleh dong ngambil IPS. Tadinya pilihannya itu adalah planologi, kemudian teknik geologi, dan yang terakhir adalah antropologi ya. Tapi ternyata saya pikir saya idealis, orang IPA ke IPA lagi dong gitu ya. Masih punya sisi idealis. Akhirnya saya mengambil planologi dan teknik geologi. Tapi singkat cerita ikutlah tes dan ternyata kan tidak semudah itu. Rezeki saya bukan di situ, saya nggak masuk ITB, saya nggak masuk Unpad. Tapi akhirnya ada teman dari bapak saya, kebetulan rumah itu kan komplek ya, ada dosen dari Unpad, dosen dari dosen Unpad, dosen IKIP juga ada waktu itu. Kemudian memberikan ini ada ini baru, jurusan baru namanya Politeknik Pertanian. Itu D3 katanya. Kalau siapa tuh Mia mau masuk ke situ. Pas zaman timnya itu termasuk baru gitu. Baru beberapa angkatan gitu ya. Politeknik Pertanian ini se-Indonesia, tapi di Indonesia itu ada di beberapa provinsi. Ada di Lampung, ada di Jember, ada di Makassar, ada di Padang, kalau nggak salah ada 4 lah ya. Kita di Jember ya. Nah, di Jember itu ngambilnya, tetapi waktu itu tesnya di Lampung. Karena lebih dekat ke Lampung dibandingkan ke Jember. Ya, waktu itu yaudah deh ikut tesnya. Saya tes di Lampung, tapi pilihan pertamanya ke Jember. Kenapa? Dengan pemikiran kalau di Jember itu biaya hidup lebih murah, kemudian secara kultur, secara adat lebih enak. Jawa itu kan lebih sama lah ya. Sunda. Akhirnya yaudahlah singkat cerita daftar dan akhirnya diterimalah di Politeknik Pertanian Jember. Saya 3 tahun di sana, banyak hal yang saya dapatkan, kalau diceritakan banyak banget lah hal-hal yang apa sih budaya yang di Sunda seperti ini ternyata di Jawa seperti itu dan banyak hal baik yang saya dapatkan ya. Tapi yang intinya malah saya jadi lebih mandiri. Kemudian juga di Jember itu alhamdulillah saya juga bisa menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas Politeknik Pertanian. Tapi ketika masuk universitas saya nggak masuk gitu ya. Tapi minimal saya mewakili fakultas waktu itu menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Politeknik Pertanian. 3 tahun saya di sana. Kemudian setelah lulus ya alhamdulillah di sana saya juga ikut resimen mahasiswa. Jadi kalau ditanya kalaupun di situ saya ada mental percaya diri itu adalah belajarnya juga di sana. Saya digodok di resimen mahasiswa. Saya ikut organisasi di kampus dan sebagainya. Kenapa? Karena saya nggak bisa pulang. Di saat teman-teman saya pulang Sabtu Minggu ke rumahnya masing-masing, saya nggak bisa pulang karena ke Bandung itu luar biasa. Ongkosnya juga mahal. Yang pasti waktu ya. Kita butuh sehari semalam udah sampai di Bandung. Capek di perjalanan. Jadi ketika saya di Jember, saya jarang sekali pulang, paling pulang Lebaran atau libur panjang. Betul. Nah, waktu itu saya gunakan untuk ikut berbagai organisasi di kampus. Nah, itu ceritanya. Singkat cerita, luluslah saya dari sana. Begitu lulus, saya ingin ilmu saya masih kurang, saya mau melanjutkan lagi. Tetapi ternyata ada cerita lain. Begitu saya lulus, ada dosen Unpad menanyakan, Mia sekarang udah lulus belum? Udah lulus. Kalau begitu saya ada proyek di POSO, proyek penelitian mengenai transmigrasi pola pencitraan alam. Gimana, siap enggak? Ya boleh, tanya aja ke anaknya. Kemudian saya bilang oke deh, mau deh dicoba. Pikirnya saya apa? Saya bisa keluar Jawa pakai pesawat pertama kali dan itu dibiayai gitu ya. Kayaknya sesuatu yang aduh ya deh, karena itu tantangan gitu. Oke deh, saya siap pergi. Oke, kalau gitu ayo kita pergi. Dan saya training dulu di Sukabumi kalau nggak salah 3 hari. Dan saya ingat ketika yang membawa saya itu memang teman dari bapak saya. Jadi dia sudah percaya dengan saya ya. Ketika rekannya cuma nanya begini saat wawancara, kamu ketika di Jember berapa lama pulang gitu? Ya paling cepat 6 bulan sekali. Oke, kamu lulus. Karena kan mereka juga nggak butuh, mereka butuh orang yang stay di sana. Karena mereka nggak mau nerima saya diam di poso sebulan 2 bulan minta pulang gitu kan. Oke, akhirnya kesana lah. Tanpa memikirkan apapun, pokoknya yang penting gitu. Iya, jadi mikirnya gitu. Oke deh, naik pesawat gitu. Kemudian tugasnya apa sih? Tugasnya mereka ada penelitian dan itu sudah biasa lakukan di Politeknik ya. Jadi ada penelitian tentang menanam tanaman murbei yang tanaman yang untuk makanannya ulat sutra. Mereka nanti membagi menjadi plot-plot plot untuk
pupuknya segimana, takarannya dan sebagainya. Jadi 1 hektar pertama kita buka itu, nanti setelah itu baru memelihara ulat. Ya, tapi saya memelihara ulatnya nggak nyampe ke situ. Akhirnya udah deh, training berangkat. Dan itu pengalaman pertama saya naik pesawat sendiri transit. Jadi Ini ke bandara, masuk lewat pintu yang mana, terminal yang mana gitu ya. Pengalaman yang Dan sendiri. Dan percaya nggak? Hanya berbekal 1 buah alamat di Poso. Jadi mereka bukan beda RT. mereka pergi duluan, menyusul ibu ya, atasan dari- saya pergi duluan karena mereka harus menyiapkan surat menyurat dengan aparat setempat ya untuk penelitian itu perizinannya. Jadi saya cuma ini tiketnya saya udah beliin, ini kamu ditunggu di hotel ini di Poso. Oke, saya bilang dulu ini aja, udah sih Pede aja. Berangkatlah saya Bandung, Surabaya, Makassar waktu itu masih ujung pandang ya, ujung pandang, Palu bis ke Poso. Jadi namanya saya transit ganti pesawat itu di ujung pandang atau di Makassar. Pengalaman pertama saya ngebuka seat belt aja susah. Tapi gengsi ya, Iya, mau nanya ke gengsi. semua. Jadi cuma gini gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana logo ini gimana gitu, bukanya gimana gitu ya. Akhirnya klik masuk, saya pindah ke di ujung pandang saya transit dan kebetulan pesawat saya delay yang ke Palu. Kenapa delay? Waktu itu Presiden Soeharto waktu itu ya, Presiden Soeharto ada peresmian apalah gitu ya, akhirnya kita delay. Setelah delay baru saya naik pesawat lagi sampai di Palu tuh malam. Di Palu malam saya harus mengejar bis yang ke Poso. Iya benar. Makanya ngejar bis sampai ke Poso. Di Poso itu saya ingat tengah malam pukul 3 dini hari saya di Poso. Bayangkan usia saya waktu itu 20 tahun. 20 tahun perempuan gitu ya. Iya. Kalau saya mengingat masa itu kok saya berani Iya, gitu ya. berani. Kok saya berani, tapi yang membuat saya kuat adalah kekuatan doa orang tua saya. Sudah Ketika mengizinkan gitu izin ya. dari orang tua, pasti mereka akan berdoakan. Iya betul. Sampai ke sana tuh pukul 3 malam, 3 dini hari, nggak mungkin dong saya nyari angkot dan sebagainya. Untungnya si halte atau apa ya, kalau di sana mah karena kayak travel gitu, mereka mengizin, lu tunggu aja di sini sampai nanti pagi. Subuh ya, Nanti sebenarnya subuh. begitu. Ya udah, akhirnya nggak bisa tidur kenapa? Lu ini tempat orang, gitu ya, orang, gimana? pulau orang. Gitu ya. Saya udah siap-siap aja, Menjaga diri gitu ya, udah siap-siap jaga diri, udah siap. Akhirnya saya pergi ketemulah sama atasan saya di sana, nyampe lah di Iya, sana sampai, akhirnya. wah ujian pertama kamu sudah kamu lalui ya, kamu lulus ujian pertama Sampai sini gitu. Iya sendiri gitu. 1 tahun lah saya di sana, 1 tahun. Kemudian karena setelah ulat itu bukan spesialisasi saya, yang penting saya ngebuka dulu kerjasama dengan orang transmigran di sana, membuka. Saya juga di sana tinggal dengan kebetulan ada guru yang punya rumah dinas, jadi saya dititipkan di sana sama-sama perempuan, orang Gorontalo sama orang Bugis waktu itu. Jadi kita tinggal di satu rumah selama 1 tahun di sana. 1 tahun di sana, saya pulang. Kayaknya D3 nggak cukup gitu. Jadi saya masuk lagi sekolah lagi tapi di Universitas Brawijaya. Brau ya, yang Malang di itu Malang. ya. Saya ngambil lagi di situ jurusan teknologi hasil pertanian, meneruskan dari Yang dari Politeknik ya. Iya, Saya hanya D3. ngambil beberapa SKS 2 tahun di sana. Itu sih cerita pertamanya Pertama, ya. iya. Tapi jadi guru ya? Iya. Oh, jadi guru panjang banget. Beloknya. First time ibu, Jadi saya guru. jadi guru. Iya, Iya, gitu iya. setelah dengan ramai kesana sini gitu. Sudah jadi saya kuliah di Malang berarti 2 tahun ya, 97 sampai 99. Selesai lulus, saya mencari pekerjaan. Alhamdulillah saya tuh nggak pernah banyak-banyak melamar ya. Pokoknya melamar 6, diterima 1, itu diterima gitu. Setiap yang dipanggil itu kayaknya masuk itu, ya, gitu. gitu. Jadi saya masuk di LSM, namanya Helen Keller International. Iya, itu Mereka Helen melakukan pendataan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Kita melihat gizinya, karena kan Helen Keller itu dia LSM NGO yang bergerak di bidang gizi gitu ya. Jadi melihat gizi masyarakat seperti apa di Bandung. Kebetulan itu Lampung, area wilayahnya itu Lampung. Singkat cerita saya diterima, saya ke Lampung, mungkin melihat CV saya juga yang sering pergi kemana-mana, petualang juga gitu ya. Jadi saya di Lampung ke bagian quality control. Jadi quality control itu begini, tim pertama pergi, misalnya timnya Teh Yolanda berangkat, mereka ngambil data. Nah saya itu nanti secara acak akan pergi ke beberapa tim untuk menyamakan, untuk melihat apakah betul mereka datang, apakah betul mereka melakukan wawancara. Nah jadi saya quality control. Satu tim itu 3 orang. Maka perginya saya ke pelosok-pelosok di Lampung.
pernah pakai motor trail yang pakai rantai, Iya. pakai sampah, Oh. tinggal di rumah kepala desa gitu ya, naik bis kemana-mana, naik ojek dan sebagainya, pokoknya keliling-keliling. Nah suatu saat saya berpikir gitu ya, kalau saya di LSM ini terus, di NGO ini terus karir saya nggak akan maju gitu. paling Di pun situ. ya paling di situ aja, karena Muternya di situ. ya karena kita kontrak per 3 bulan. Oh, kontraknya per Ya, 3 karena bulan. penelitian itu 3 bulan. Iya. 3 bulan ambil data, udah selesai, 3 bulan berikutnya ambil data, fase berikutnya. Dan kalaupun karir saya naik, paling jadi staf lapangan di satu kota, pusatnya. misalnya buka lagi penelitian baru, berarti saya menjadi Jadi staf lapangan pegangan. Iya, sempat sih waktu itu terpikir, ini mau nggak kita akan buka di Aceh gitu. Saya mikir usia saya tuh udah semakin sini, terus kapan saya mau nikah gitu ya. Iya. Oh, Bapak pada saat itu usia berapa, Bu? Berarti 25? 25 lah. Nah, 25 saya pikir sudah matang ya. Iya. Saya juga pengen nikah, hubungan saya juga dengan istilahnya saat itu sendiri karena tidak punya pasangan ya. Iya. Kapan saya mau nikah ini? Kalau saya seperti ini terus, melihat atasan-atasan saya juga banyak yang single. Ya, mungkin itu pilihan ya. Iya, itu Gitu pilihan. Pilihan single. Oke deh, saya pulang aja deh ke Bandung. Saya pulang, saya 1 tahun di Lampung, berpikir seperti itu, saya nggak mikir lagi mau kerja apa. Pokoknya saya pulang ke Bandung, insya Allah dengan pemikiran saya harus memikirkan masa depan Masa saya. depan, Ya. betul. Ya, karena ya sebagai seorang manusia pengen dong menikah ya. Betul. Akhirnya saya Wajar. pulang dengan pemikiran itu tadi, kapan saya mau nikah nih, Iya, kapan iya. saya ketemu laki-laki yang mau jadi suami saya. Pulang ke Bandung. Kemudian orang tua saya kan waktu itu jadi kepala sekolah ya, bapak saya nanya, mau nggak ngajar bahasa Inggris, karena waktu itu muatan lokal bahasa Inggris Iya. itu sudah ada di SD. Tapi gurunya belum ada, jadi masih oleh guru Guru kelas kelas sendiri gitu. gitu. Sementara kan guru kelasnya tidak menguasai ya. Iya, betul. Terus saya bilang, oh boleh deh, coba saya lihat silabusnya, sekolah Bapak bukunya, gitu. lihat dulu silabusnya dong, bukunya. Dilihat, oh masih yang sederhana, Iya. masih ya good morning, Masih hello, bisa how are lah you, ya, gitu Bu ya. Saya bilang karena saya suka bahasa Inggris dan otodidak juga ya, karena suka, akhirnya cukup lumayan lah bahasa Inggris saya. Oke deh, ikut. Jadi seminggu sekali saya ngajar di SD. sekolah itu Yang ya, di Bapak SD ya? Turana yang Bapak itu. Jadi Senin, 1 minggu 1 kali, hanya hari Kamis aja mengajar kelas 4, 5, 6. Mengajar Kelas bahasa tinggi. Inggris ya. Itu tahun 2001. Kita masih di mana ya? Saya Udah lahir masih belum? SD. Masih SD, Masih oke. SD. Nah, Iya, 2001 itu saya udah mulai ngajar, tapi saya juga bekerja di LSM Bandung Peduli. Oh. LSM Bandung Peduli itu adalah lembaga sosial masyarakat yang membantu masyarakat miskin perkotaan. Jadi masuk ke posyandu, mengadakan penyuluhan, kemudian memberikan bantuan makanan PMT ya, makanan tambahan bagi balita. Nah, jadi sih sebenarnya itu termasuk concern saya ya, karena saya ada pengendalian gizi. Jadi oke deh, jadi kita memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu kader. Iya. Akhirnya saya keliling lah dari satu kelurahan ke kelurahan lain sambil seminggu sekali saya ngajar. Oh, oke. Nah, itu tahun 2001 ya. Seiring perjalanan waktu, saya pikir jadi guru itu ya menyenangkan juga gitu. Tetapi ada satu dalam pikiran saya begini, ini saya ngajar bisa, tapi saya ini tidak punya kewenangan untuk mengajar. Ini sama dong dengan malpraktik. Ya kan, kalau diketahui ini ilegal saya mengajar. Maka saya berpikir, termasuk bapak saya dulu mengatakan, sok mau gimana atuh, ya udah deh saya ambil akta aja. Ambil akta mengajar di UNLA. Waktu itu 2003 saya ambil akta mengajar di UNLA 6 bulan, kuliahnya itu Sabtu dan Minggu. Ya, ambil UNLA 6 bulan, dapatlah saya yang namanya akta keempat. Waktu itu karena basic saya adalah teknologi pertanian, PPL-nya itu di SPMA Lembang, Sekolah Pertanian Lembang. Iya. Jadi waktu saat PPL seminggu sekali ke sana, masih motoris ya, pergi ke sana. Dan masih gadis juga gitu. Waktu itu PPL itu enggak, saya udah punya. Sedang hamil kalau nggak salah, karena 2003 saya menikah. Kebetulan alhamdulillah dapat jodoh di Bandung juga gitu. Alhamdulillah. di Bandung juga ketemu, kemudian 2000 sudah menikah, kemudian ngajarnya di sana. Dan enak banget aja di SPMA. Karena kan dewasa ya. Iya. Beda dengan di Iya, SD. iya. Nah, akhirnya singkat cerita udah PPL di sana, sampai di sana saya merasa lebih percaya diri
Kenapa? Karena sudah mempunyai akta mengajar. Artinya secara didaktik metodik saya sudah ada keilmuannya. Iya. Jadi walaupun pengalaman juga kita cara mengajar dan sebagainya ada. Kemudian dan juga mungkin darah guru terlalu kental mengalir di tubuh saya. Jadi bakat tuh udah ada lah gitu ya. Tiap hari saya melihat orang tua saya bekerja, kemudian suka ngebantuin, ngoreksi gitu ya kalau THB, ngoreksi gitu atau apa, atau melihat bagaimana orang tua saya bekerja seperti itu kan. Akhirnya sudah masuk dapat akta. Setelah itu berpikir lagi ini kalau mau jadi PNS nggak mungkin dong. Karena nggak mungkin karena pendidikan walaupun punya akta ini kan bukan di SD. Akhirnya saya harus kuliah lagi nih, mau S1 bahasa Inggris pilihannya atau S1 PGSD. Ya, saya sih berpikirnya mending S1 PGSD karena saya ngajar di SD. Tapi bapak saya bilang udah S1 bahasa Inggris aja. Kenapa S1 bahasa Inggris? Karena kalau S1 bahasa Inggris bisa ke SD, SMP, SMA bahkan jadi dosen. Saya berpikir orang tua saya ingin anaknya lebih maju dibandingkan mereka. Udah kalau SD mah kamu kan jadi guru SD, bapak ibu juga guru SD, coba deh yang lebih gitu kan. Wajar. Akhirnya gimana ya, ini mending S1 PGSD atau S1 bahasa Inggris. Lagi mikir-mikir ternyata ada tes untuk sukuan sih, disebutnya sebagai tenaga sukarelawan ya, atau honor tuh sebutnya sukuan. Guru sukuan, ada guru sukuan, ada guru bantu. Bahkan untuk daftar guru bantu aja saya nggak diterima karena tidak berbasic itu. Karena tidak basic pendidikan. Jadi saya bilang gini, daftar guru bantu aja nggak keterima, apalagi di PNS gitu kan. Udah deh, udah hopeless ya maksudnya, tapi nggak apa-apa deh. Ternyata ada waktu itu tahun 2006 atau 2007 ya, 2006 lah, ada tes untuk guru-guru yang sukuan sama guru bantu untuk jadi PNS. Jalurnya dari sukuan. Tes lah. Sebelum kuliah PGSD dan sebelum kuliah memutuskan mau bahasa Inggris sama PGSD. Masih akta 4. Masih akta 4. Walaupun nanti akta 4-nya nggak kepake juga gitu ya. Udah, akhirnya udahlah ini aja saya nunggu aja. Begitu keluar saya dinyatakan lulus PNS ya, CPNS dulu ya, CPNS guru sampai gini, benar gak ya? Bunganya selamat ya, katanya keterima. Oh gitu? Kok enggak yang guru bantu dulu? Karena di sekolah saya ada yang guru bantu. Dia belum lulus. Kok enggak guru bantu dulu ya? Kenapa saya dulu? Ternyata saya masuk sampai nggak percaya. Ya gitu. Dia coba lihat di SD Soka, waktu ngomongnya di SD Soka. Saya ke sana. Dilihat saking deg-degannya karena enggak kayaknya jauh banget. Karena melihat pendidikan saya kan. Dia lagi terus lihat lagi. Kok enggak ada ya? Balikan lagi. Sampai akhirnya nemu nama saya di situ. Kan gini, jangan-jangan teman saya tuh bohongin gitu ya, kayaknya nggak mungkin deh, pasti yang guru bantu dulu gitu, yang betul-betul dia dari PGSD punya D2 SPG, punya D2 PGSD, udah kental banget, udahlah itu mah pasti duluan. Ternyata rezekinya saya duluan. 2007 saya diterima, dan sampai saat itu saya belum yakin kalau saya keterima jadi PNS. belum yakin dong. Udah gitu kan kata ada yang bilang juga, saudara, benar keterima? Iya kan, keterima S1-nya bukan dari keguruan. Iya, tapi udah keterima. Aduh, pokoknya belum betul-betul merasa saya diterima. Sampai akhirnya SK CPNS 80% keluar. Ingat waktu di Hotel Poster, saya baru lega bilang iya. Saya diterima. Tadi ada buktinya nih, fisiknya. Bukti fisik loh. Ya intinya itu sih, sampai akhirnya saya kuliah keterima. Kemudian karena saya ingin kuliah, ngapain sih S1 lagi? Kok kayak jeruk makan jeruk, S1 udahlah saya memutuskan untuk S2. S2 saya ngambil di Uninus, waktu itu di UPI belum ada kayaknya untuk UPI bukan Pendas. Belum ada ya, pendidikan dasar belum ada. Jadi udahlah saya ngambil ke Uninus saja dengan waktu Jumat Sabtu kuliah. Jadi 2008 saya akhirnya memutuskan untuk kuliah S2. 2008-2010 saya S2 manajemen pendidikan. Selanjutnya saya nggak bisa naik pangkat 3B karena S1 saya bukan PGSD. Akhirnya saya kuliah lagi di UPI Cibiru 3 tahun setengah. Masya Allah. Makanya lihat jalur pendidikannya ini kemana? Makanya saya juga gini, emang ya rasanya masa sih dari S2 saya ke S1 lagi. Tapi ternyata ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa sebagai guru itu ada sebagai
profesionalnya dan ada sebagai ASN-nya. Jadi kalau sebagai profesional saya diakui dengan ijazah S1 pertanian, teknologi pertanian, saya bisa dapat sertifikat guru. Sertifikat profesi guru. Nah, itu saya bisa dapat itu karena 5 tahun sudah menjadi guru. Tidak melihat linearitas. Tapi untuk di ASN-nya ya, di ASN-nya PNS-nya, saya nggak bisa naik pangkat. Iya. Mental Terhalang di lagi situ. karena S1 tidak sesuai dengan fungsi. Tidak, ya udah deh akhirnya kuliah lagi. Kuliah lagi, saya di S1 PGSD Cibiru, program dual mod. 3,5 tahun dan hanya diakui 21 SKS kalau nggak salah. Diakuinya 21 SKS. Dan tapi itu masuk akal. Kenapa? Karena 21 SKS itu adalah yang pedagogiknya. Oke. Seperti pengembangan Ngambil peserta itunya didik, gitu ya. nah, yang tidak harus Iya, diambilnya. iya. Tidak harus ya. Dia tidak harus diambil mata kuliah, misalnya perkembangan peserta didik, terus pengembangan kurikulum, kayak itu nggak usah. Yang saya harus ambil adalah pendidikan IPA di SD, pendidikan IPS di SD, pembelajaran bahasa daerah, seni, dan itu saya kan tidak dapatkan. SD-nya, SD-nya. Akhirnya ya udah kuliah 3,5 tahun sampai akhirnya saya dapat ijazah S1 PGSD dan saya bisa naik pangkat dong ke 3B. Alhamdulillah. Itu sih perjalanan saya. Ceritanya kenapa bisa sekolahnya ke sana, sekolah ke sini, tapi alhamdulillah banget nggak sih Bu Mia tuh udah punya kesadaran belajar. Nah, itu udah kayaknya aku akta semangat 4 deh, banget. kayaknya aku mau Betul. praktek deh. Dari sebelum ada keputusannya, Bu Mia ini udah punya kesadaran bahwa sebagai guru tuh tidak bisa siapapun. cukup di situ, Tidak cukup. Iya, tidak cukup Harus di situ. legal. Harus legal. Walaupun kita punya kemampuan dan sebagainya, tapi ketika tidak ada legalitas ya bagi saya itu kurang. Ya. Dan legalitas itu memang sangat berfungsi untuk sekarang. Maksudnya kita di lapangan ilmu itu emang benar-benar dibutuhkan gitu kan ya Bu ya. Saya merasa sangat bermanfaat sekali walaupun banyak ngapain kamu kuliah lagi S1 gitu. Ya nggak apa-apa, dan ternyata ilmunya banyak sekali yang saya dapatkan. Jadi yang tadinya saya hanya melakukan praktiknya, sekarang teorinya. Yang saya lakukan itu ternyata itu tuh tentang ini ya, model ini ya, model pembelajaran inilah, model pembelajaran ini. Jadi betul-betul membuat saya lebih percaya diri dan lebih meyakinkan bahwa ya udah, saya memang guru dan saya harus profesional dan saya harus mengambil jalannya ke situ. Jadi bisa sahabat pendidikan ketahui bahwa sebagai guru itu tidak mudah gitu ya. Betul. Apalagi kemarin sempat ada opini bahwa guru itu gaji buta selama masa pandemi ini gitu ya Bu ya. Enggak banget deh. Banyak pemberitaan gitu ya. Iya. Menurut Bu Mia sendiri gimana sih? Maksudnya orang-orang kok bisa sampai beropini itu, padahal kan sebelum pandemi dan setelah pandemi tuh justru guru lebih banyak. Mungkin ya bagi kita kan rasanya lebih banyak waktu tersita saat pandemi ini. Ya, kalau saya sih melihat mungkin masyarakat kebanyakan melihat bahwa pembelajaran itu adalah tatap muka. Kita betul-betul keluar tenaga gitu ya, keluar keringat, ngajar di kelas, mendampingi, mendidik anak sambil kita dengan segala macam, sehingga ketika kita ada di rumah disangkanya di rumah itu nyantai. Gitu kan, enak ya guru bisa ngapain, padahal luar biasa di rumah tuh godaannya lebih banyak ya. Aduh bener, lebih baik di sekolah. Kita pun kalau mau memilih lebih baik kami ada di sekolah dibandingkan dengan pada saat di rumah. Itu effortnya lebih banyak. Bayangkan kita pun harus lebih bergaul dengan teknologi. Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Awal-awal PJJ saya tuh pernah ya, teman saya itu di kelas itu sekolah jadi, Bu pakai Google Classroom deh Bu, enak. Jadi kita bisa membuat komunikasi dengan orang tua muda, kemudian dengan anak juga bisa memasukkan file-file juga ada. Saya bilang ada nggak butuh. Saya nggak mau belajar waktu itu. Sampai akhirnya ketika memutuskan untuk menggunakan Classroom, saya berpikir bodohnya saya waktu itu. Kenapa saya tidak belajar dari dulu? Sempat nyesal, tapi saya pikir tidak ada waktunya kita menyesal. Ketika masih ada waktu, akhirnya dipaksa untuk harus bisa menggunakan Google Classroom, menggunakan Zoom dan apa. Dan semuanya itu tentu kita dengan sadar bahwa kita harus selalu mengikuti perubahan zaman. Betul. Nggak bisa kita harus terbuka gitu ya. Jadi saya pikir ketika dia mengatakan itu bukan gaji kita karena mereka tidak paham, gitu saja. Ya biarin aja lah. Tapi biarkan saja, yang penting kinerja kita tetap berjalan. Betul. Nah, sebagai seorang wanita nih, Bu Mia menjadi seorang guru, terus ada lagi menjadi seorang ibu, istri gitu ya. Dengan jadi seorang guru pun tidak cukup
kadang ada Bumia lagi di sini Bumia lagi di Setiap mana-mana. acara Iya pendidikan gitu. Kadang kan menjadi suatu pertanyaan, wah ini di rumahnya gimana Gimana ya, Nah, ngatur ya gitu seperti ya. itu. Bumia sendiri gitu untuk Ya. membagi waktunya dengan kesibukan sehari-hari Ya. seperti apa? Saya itu harus selalu banyak bersyukur ya, dukungan dari orang-orang di sekitar saya itu sangat banyak sekali. Jadi ketika saya diberi kepercayaan, ketika saya mengajar itu oleh kepala sekolah, Bu, ikut pelatihan di sini, saya tidak pernah menolak. Ya, kenapa tidak pernah menolak? Kan itu kesempatan bagi saya untuk berkembang. Jadi pelatihan tingkat kota, pelatihan tingkat provinsi, pelatihan tingkat nasional, bahkan pelatihan tingkat luar juga saya pernah ikuti ya. Ya memang tahun 2013 waktu itu saya juga sempat ikut mengikuti pelatihan guru dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Australia selama 3 minggu. Itu kan Masya suatu yang guru SD loh. Iya. Zaman dulu Zaman dulu. nggak kepikir dong bisa pergi ke sana. Iya. Tapi karena berbekal kemampuan saya di bahasa Inggris nggak bagus-bagus amat, tapi cukup lah gitu ya untuk bisa lolos ke seleksi itu. Nah, waktu itu saya punya kakak, saya punya orang tua, saya tinggal masih bersama dengan orang tua saya. Jadi ketika saya pergi mengikuti pelatihan, anak saya ada yang menunggu. Jadi saya pelong. Jadi orang tuh teman-teman atau kepala sekolah udah tahu kalau Bumia pelatihan nginap itu nggak masalah gitu. Karena udah tahu ya. Karena udah tahu Iya, di iya, rumah betul. ada Ada orang yang baik. tua Kewajiban saya. lain pun terpenuhi gitu. Gitu. Ada deh, tenang. Dan bagaimana dengan suami saya? Mungkin itu salah satu faktor yang membuat saya sampai karir saya ya, saya di sini. Suami saya kerja di luar kota. Jadi beliau pulang itu waktu itu belum 5 hari kerja ya. Sabtu Minggu baru pulang ke Bandung. Seminggu sekali sampai sekarang masih ya. Jadi Senin sampai Jumat itu saya pure betul-betul untuk pekerjaan saya di sekolah ya, pekerjaan saya di sekolah. Sabtu Minggu itu khusus untuk keluarga. Jadi suami saya tidak pernah merasa terganggu dengan banyak kesibukan saya. Karena apa? Karena dia nggak ada di rumah gitu. Iya, betul, Saya sempat berpikir kalau dukungan dari suami, dari orang tua nggak ada, Iya. saya tidak akan menjadi saya seperti ini. Iya, Masya Allah sekali. Intinya dukungan dari Ya. berbagai pihak ya. Dukungan dari berbagai pihak, dari orang tua, dari orang-orang terdekat, Iya, kemudian betul. juga Memberi support. support. Jadi kalau ketika saya bilang, kadang-kadang surat tugas dari dinas itu cepat banget gitu ya. Iya. Pagi-pagi, Bumia nanti sore ya ke Lembang. Ada apa? Pelatihan mengenai IT atau apa? Oke, gimana? Siap, surat tugasnya nanti ambil. Oke, telepon mama. Ma, Mia mau ada pelatihan di sini. Oke, nanti mama ke rumah karena ibu saya udah di sini ya, Iya, udah iya. di Cibiru. Begitu pensiun, mereka memilih untuk tinggal di Di Cibiru ya, pengen tinggal Ada di suasana Balong, ada baru suasana gitu ya. baru gitu. Jadi saya tinggal telepon, nanti mereka datang ke rumah. Oke, nanti mama datang ke rumah. Kuncinya jadi ada di komunikasi ya. Betul. Bagaimana Betul. kesibukan kita pun orang terdekat kita tahu gitu. Iya, betul. Orang terdekat kita tahu dan memang sangat mendukung. Udah, nggak usah pikirin anak-anak, biar mama yang Betul. pegang. Dan saat orang terdekat sadar bahwa menjadi guru itu bukan hanya mengajar dan pulang lagi. Iya. Justru ketika kita diberikan kesempatan untuk mengupgrade diri, diri, bagi saya itu suatu kesempatan yang tidak semua guru dapatkan. Ya, jadi begitu upgrade lagi, oke deh, kita punya pengalaman lagi. Karena sampai sekarang kan selalu berubah. Iya, Kalau kita berubah, cuma cukup, dinamis. udah deh, saya mah udah tua deh, Betul, udah deh gitu, betul. kasih yang muda-muda. Boleh berikan kepada yang muda-muda, tapi kita tidak berhenti. Iya, Ya betul. kan? Sudah waktunya nih saya estafet kasihkan ke teteh yang sekarang ya, yang Iya. muda-muda, tapi tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Iya, Kita betul. sendiri pun tetap harus mengupgrade hanya porsinya diri, mungkin akan berbeda. tidak sebanyak ya. Karena memang kata dosen saya juga ilmu pendidikan itu dinamis. Iya. Jadi kalau misalnya kita yang nggak ngikut, kita yang tertinggal Ya, gitu. Bukan kita yang salah Iya. mengajar, tapi memang kita yang tidak menyesuaikan dengan dinamika pendidikan gitu. Tinggal milih kan, itu pilihan ya. Iya. Kamu mau terus mengikuti Bergerak. atau hanya diam. Sama dengan konsep naik sepeda. Kalau tidak terus di kayu, kita jatuh. B.J. Habibie ya. Betul. Quotes-nya beliau. Iya, betul. Sepeda itu kalau kita diam, jatuh. Tapi kalau kita terus bergerak Akan maju gitu. Ya, tinggal majunya dulu melesat kencang, kalau sekarang mungkin ya seiring Oke. dengan ritmenya nih harus mulai Oke. Saya juga membaca gitu ya, di CV Ibu. Ibu pernah ikut ajang guru berprestasi. Ya, betul. Bisa dong Diceritakan ceritakan. kenapa sih bener ya Bu ya, misalnya apakah saya mau jadi guru berprestasi atau enggak aja, ini saya ngikut ini, Iya. ngikut ini dan Keinginan diri akhirnya sendiri kah, atau bisa seperti mengikuti ajang guru berprestasi itu. ya, jadi Jalannya. jalannya
Jadi waktu itu saya kan sekolah di SD Turangga. SD Turangga itu termasuk sekolah tidak banyak muridnya dan bukan merupakan sekolah inti. Kalau dulu itu ada namanya satu gugus itu ada sekolah inti, ada sekolah imbas. Sekolah saya adalah sekolah imbas. Nah, kemudian saya berpikir ada teman, sini katanya lagi pelatihan ya, di mana? Di sini. Kok bisa ya guru-guru tuh pada pelatihan kemana-mana, dari mana sih gitu? Terus ternyata yang biasa dikirim pelatihan itu adalah guru-guru di sekolah inti, sekolah-sekolah besar. 10 tahun di Turangga, saya berpikir begini, kalau saya di sini terus, saya nggak akan maju-maju dong. Polanya tuh seperti itu gitu Karena ya. kesempatan saya nggak ada, saya udah ada di zona nyaman. Zona nyamannya apa? Saya bisa menggunakan komputer. Saat itu yang punya laptop tuh baru saya ya di Turangga itu. Tapi saya nggak ada proyektor. Saya mau Gimana caranya? gitu. Sementara ya saya punya kemampuan tapi nggak bisa berkembang di sekolah ini. Oke deh, kalau gitu saya harus pindah. Saya harus mencari sekolah lain. Cari-cari ya akhirnya berjodoh di SD Karangpaulang. Berjodoh di SD Karangpaulang, sekolah besar, termasuk katanya ya memang sekolah favorit unggulan gitu ya. Masuklah ke SD Karangpaulang. Di SD Karangpaulang, alhamdulillah kesempatan pelatihan lebih banyak. Jadi ketika kepala sekolah, Bumi berangkat karena apa? Karena dari dinas juga kan mengambil sekolah-sekolah yang gitu. Akhirnya 2013 di situ seleksi dulu, seleksi satu gugus. Nah, jadi saya seleksi satu kecamatan, saya berhasillah menjadi peringkat pertama di kecamatan Lengkong. Jadi bukan keinginan sendiri ya, tapi ketika dari kepala sekolah, ayo ikut ada seleksi. rekomendasi Sok ikut ini. Akhirnya saya ikut di kecamatan Lengkong 2013 waktu itu. Saya ikut seleksi di kota dan saat itu pengalaman saya masih sedikit. Kenapa? Karena di Karangpaulangnya juga baru 2 tahun mungkin ya. Jadi belum banyak pengalaman. 2013 saya ikut dan saya tidak menjadi pemenang waktu itu. Hanya menang tingkat kecamatan. Tapi satu hal, ketika saya tidak ikut, datanglah surat dari Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikannya, untuk seleksi guru untuk pelatihan di Australia. Memang Karena udah di garisnya ya, ada garisnya di situ. porsinya, betul. Jadi waktu itu ini katanya ada surat nih, tapi sok dikhususkan kepada yang sekarang ikut seleksi guru berprestasi tingkat Kota Bandung. Siapa aja gitu. Akhirnya begitu ditanya rata-rata harus PNS, masa mengajarnya berapa, dan yang paling penting pertama gini, ngacung begitu bisa berbahasa Inggris aktif. Nggak ada gitu. Kalau saya pede aja langsung ngacung gitu. Ya udah seleksi. Kita seleksi waktu itu 8 orang dari Bandung, yang keterima hanya 6 orang untuk berangkat ke Australia. Jadi saya pikir ketika kesempatan saya tidak menjadi pemenang nih di sana, tetapi saya bisa berangkat ke Australia. Iya. Karena si kesempatannya itu diberikan Ada jalan pada lain, pada orang-orang yang ikut guru prestasi. Iya, Kalau saya nggak ikut, iya, tidak akan tahu informasi itu. betulan itu adalah suatu. Nah, akhirnya 2013 saya nggak menang. Dari situ banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terbuka. Di pelatihan ini, TOT di sini saya jadi narasumber dan sebagainya. Nah, 2017 akhirnya portofolio saya sudah cukup, sudah ada pengalaman luar negeri. Oke, saya ikut lagi. Ikut lagi guru berprestasi, seleksi lagi satu kecamatan, satu kota. Saya menjadi juara 1 di Kota Bandung tahun 2017, tapi di provinsi saya hanya juara 2. Ya, dengan portofolio yang memang saya pikir itu memang kurang gitu ya. Ada yang lebih bagus lagi, yaitu yang menang dari Kabupaten Depok kalau nggak salah waktu itu, yang menang. Udah, jadilah guru prestasi 2017, Jawa Barat juara 2. Iya. Ini juga ada yang berbicara ya, teman yang lain gitu. Pokoknya tuh Bumia tuh salah satu guru PNS yang tidak sayang membagikan informasi katanya tuh. Jadi kalau ada apa-apa tuh sebar. Nah, seperti itu gimana tuh, Bu? Ya, karena bagi saya maju itu maju bersama ya. Kebermanfaatan itu kita rasakan bersama gitu ya. Saya hadir di dunia ini untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Gak mungkin kita pegang sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada informasi, oke, kita sebarkan. Saya ada ilmu, ayo kita bagikan. Jadi bagi saya, ya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dan maju itu nggak maju sendirian, tapi maju bersama. Mulai dari mana? Orang terdekat kita. Kalau kita mau, ayolah guru Kota Bandung, ayo mari sama-sama. Dan saya juga mendapatkan
dari pengawas, dari kepala sekolah yang sekarang. Dari saya selalu bicara seperti Bu Sri Hendarwati, dia jadi guru berprestasi nasional, kemudian kepala sekolah berprestasi nasional. Itu juga yang selalu memberikan motivasi. Jadi tidak maju sendiri. Ayo nih ada kesempatan ini, dia ngasih tahu. Saya pun menjadi itu hal baik yang saya harus tiru. Ya, betul. Hal baik yang harus saya tiru, yang harus saya tidak di-keep sendiri ya. Nah, betul. Kan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita kita bagikan. Betul, Masya Allah sekali ya. Itulah ramai sekali ya perjalanan hidupnya. Ada yang mau bertanya pemirsa? Nggak bisa ya, harus kita. Ya, Oke, terus kita juga nih baca nih Bu, di salah satu CV Ibu ada menjadi tim perumus Perwal Kota Bandung. Itu menarik sekali Bu ya. Sangat menarik sih menurut saya. Saya bahkan guru juga tidak tahu kan. Jujur saya baru tahu ternyata guru bisa menjadi salah satu tim perumus Perwal. Maksudnya ya itu memang bagus seperti itu karena harus orang yang di lapangan yang merumuskan sebuah perumusan peraturan itu gitu. Saya waktu itu 2017 kalau tidak salah diajak ketika maksudnya peraturan Perda Kota Bandung nomor 2 tentang pengelolaan pendidikan di Kota Bandung itu keluar, maka harus ada beberapa perwal. Tapi sebelumnya sih kayak kalau PPDB itu memang harus ada setiap tahun ya. Jadi waktu itu ada pengawas SMP waktu itu Ibu Ida, saya ingat sekali beliau karena pernah ada kegiatan, itulah saya bilang juga komunikasi kita, silaturahmi kita kalau bagus insya Allah orang tuh akan ingat dengan kita. Jadi pada saat itu di sekolah saya ada penguatan pendidikan karakter dari kementerian tempatnya yang diikuti oleh pengawas dan kepala sekolah. Saya waktu itu menjadi panitia sekolah ya, panitia sekolah menyiapkan segala macam lah materinya apa dan sebagainya. Nah, kemudian ada Ibu Ida waktu pengawas SMP. Dia nelpon saya, Bu Mia, ini mau ada penyusunan perwal PPDB. Saya diminta mengambil dari guru SD katanya. Yang saya ingat itu Bu Mia katanya. Gimana bisa nggak? Oh boleh Bu. Padahal saya minim sekali ya tentang PPDB seperti apa. Betul. Karena kita mah hanya kita kan hanya pelaku kebijakan, bukan perumus kebijakan. Betul. Oke deh, nah, yuk ditunggu di hotel ini katanya. Nah, kita ada kegiatannya. Ikutlah saya ke sana. Begitu di sana saya pikir, saya kok banyak sekali bukan nggak paham ya. Maksudnya hal baru buat saya. Yang baru gitu. Akhirnya saya dari mulai ikut-ikutan, akhirnya hanya sebagai notulen. Jadi ide-ide dari pemangku kebijakan, dari baik eksternal maupun internal Disdik itu memberikan masukan, saya yang catat, yang membuat draftnya segala macam sampai di Perwal PPDB 2020 yang kemarin saya sampai ikut ya menjadi tim perumus inti lah kalau disebut tim perumus inti. Kemudian perwal lainnya juga ada. Saya sih berpikirnya begini, dengan tim Perwal Kota Bandung ya, saya banyak belajar di situ. Walaupun awalnya hanya kayak jadi pendengar saja gitu. Tapi setelah jadi pendengar disitulah fase saya belajar. Mau mengungkapkan pendapat saja kayaknya yang lain itu pengawas, lain itu kasih kabin gitu ya, atau dari luar itu orang-orang hebat di bidang pendidikan. Saya ini kan guru SD, tapi saya pikir lagi, saya hadir di situ pasti saya punya sesuatu gitu. Ya udah saya belajar. Akhirnya sampai sekarang ya masih dipercaya oleh dinas membantu merumuskan berbagai perwal ya. Yang terakhir itu ya kayak perwal PPDB itu mah biasanya tugas tiap tahun kemudian perwal honor peningkatan mutu, kemudian juga kurikulum anti korupsi juga ikut merumuskan gitu. Sama-sama ya kepercayaan dari Disdik. Masya Allah, karena memang tidak semua kan jadi sesuatu yang sesuatu lebih lah ini karena memang seiring dengan perubahan birokrasi juga ya. Jadi kalau dulu barangkali guru hanya sebagai mengajar saja, tapi sekarang dengan adanya perubahan di birokrasi juga bisa melibatkan juga untuk penyusunan kebijakan pendidikan. Itu saya kira sangat bagus. Alhamdulillah, berarti pendidikan Indonesia harusnya memang ada. Kalau saya dulu tuh taunya praktisi dan yang di lapangan tuh harus ada tuh. Karena dia tidak jomplang tuh membuat peraturan misalkan ABCD, sedangkan lapangannya kita nggak tahu seperti apa. Bisa keluhan masyarakat atau misalkan kejadian-kejadian yang kita tidak tahu. Betul. Jadi intinya kita jadi tahu sisi cara pandang saya sebagai guru dan saya bisa memahami cara pandang yang ada di birokrasi. Kadang-kadang kita kan gimana sih ini teh birokrasi begini. Tapi ternyata ketika saya masuk ternyata arahannya ke sana. Ternyata birokrasi tujuannya itu pertimbangannya tidak hanya akhirnya itu membuat aja. Kita menjadi lebih
bijak lah kalau saya Oke. pikir ya, tidak hanya melihat dari satu sudut Betul, tidak pandang. hanya melihat dari satu sisi. Iya, Ya, karena kan perumusan itu melihat berbagai aspek ya Bu Betul, ya. betul sekali. Betul. Banyak lah Makanya- belajar dengan di tim Iya. itu gitu, banyak bertemu orang hebat, membuat saya jadi harus memikirkan analisisnya gitu ya, seperti Iya, apa. iya. Mm-mm. Oke, Kak Gimana Asa. lagi? Yang ini deh. Tadi kan Ibu sempat berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Saya baca Ibu di CV juga Ibu pernah menjadi guru pendamping untuk murid yang student Ya. exchange Ya. ke luar negeri gitu ya. Gimana sih itu pandangan pendidikan di luar negeri dan juga pandangan Ibu gitu ya dan pendidikan di Indonesia sendiri, khususnya Kota Bandung, dan saya yakin gitu Indonesia pasti punya nilai positif gitu dan luar negeri juga nilai positif. Nah, nilai-nilai positif apa sih yang Ibu dapatkan gitu dari dua? Iya, ini juga ya ketika saya berkesempatan menjadi guru pembimbing untuk pergi ke Korea, ini juga saya harus sampai bahwa kita tuh harus banyak berbesar hati dan ambil semua kesempatan yang ada. Jadi waktu itu tahun 2017 itu ada seleksi guru yang ke Korea yang selama 3 bulan. Ya. Akhirnya karena link silaturahmi kita bagus, beberapa teman tuh ayo ikut seleksi gitu ya. Ikut seleksi lah, dari Bandung itu berapa orang guru pergi, termasuk rekan saya di Karang Paula, ada namanya Bu Triska Fauzia. Dia ikut seleksi juga. Kemudian akhirnya begitu diumumkan yang diterima itu hanya 2 orang, Bu Triska sama Bu Desi dari SD Sukarasa, yang berkesempatan untuk pergi ke Korea selama 3 bulan. Oke, itu bukan milik saya ya, tapi saya sangat senang sekali karena saat itu ongkos ditanggung, di hotel kita ditanggung, ketika saat tes ya, Sudah enak lah Bu ya. dan waktu itu habis UN kalau nggak salah, habis ujian, jadi seakan-akan free banget, refreshing aja gitu. Kesempatan yang ada kita ikutin. Ternyata saya tidak masuk ya nggak apa-apa gitu. Dan pada saat yang sama pun saya juga ada waktu kesempatan pelatihan di Jogja, Siameo Kitep Inmed. Nah itu pelatihan dengan beberapa guru dari negara ASEAN ya, jadi dengan Thailand, Vietnam, dan menggunakan bahasa Inggris. Saya juga tidak pergi ke Korea, tapi saya punya kesempatan di Jogja waktu itu 10 hari. Jadi apapun kesempatan ya ambil aja. Nah, meskipun saya tidak pergi ke Korea, tetapi luar biasa teman saya, rekan saya namanya Bu Triska Fauzia, mungkin nanti bisa diundang juga ya di sini di Kongres Guru. Ya, masuk list. Ya, karena bagus, dia pendekatannya bagus. Kemudian akhirnya membuat kerjasama antara SD Daeso Elementary School di Korea dengan SD Karang Paula. Jadi langsung kerjasamanya adalah sekolah dengan sekolah, bukan dinas dengan dinas, tapi sekolah dengan sekolah. Jadi di Korea itu dia memiliki dia bisa memberikan proposal selama kita di Korea itu dibiayai akomodasinya segala macam dibiayai, dan kita tinggal ongkosnya aja pergi ke sana, ke mana, ke Korea. Nah saat itu rilis kita 2018 programnya disetujui, oke, kita pergi. Di sekolah kan gini, siapa nih guru yang mau pergi, karena apa? Karena kan harus ngeluarin bayar sendiri ya. Terus siapa yang udah punya paspor gitu. Akhirnya waktu itu karena saya juga di seksi kurikulum, oke, saya ikut karena paspor ada gitu ya, paspor saya on, kemudian juga biaya sendiri, oke deh, tidak apa-apa, saya bilang kita pergi aja, belum nyiapin anak-anak juga. Tapi sulit juga gitu ya nyari orang yang siap gitu ya untuk akomodasi sendiri. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ternyata dari Korea bisa memberikan tiket gratis buat kita. Masya Allah. Guru dan siswa dong. Datang kemudahan yang lain. Iya, ternyata bisa pulang pergi kita pakai Asiana Airlines dengan budget nol. Ya Allah. Ditanggung. Yang penting niat dulu aja. Iya, niat dulu. Jadi gini, saya pikir saya punya tujuan profesi guru. Ini kan untuk memajukan. Kenapa saya nggak pakai uang itu untuk pergi begitu kan? Jadi udah deh pergi, akhirnya singkat kata pergilah ke sana. Dan ternyata membuka cakrawala kita gitu. Oh, pendidikan di sana seperti ini. Walaupun 1 minggu itu nggak cukup dan saat itu musim dingin, kita nggak bisa kemana-mana ya Allah, pakai ini sarung tangan apa segala macam ya. Masih kerasa banget dinginnya, itu harus pakai jaket tebal ke sana. Sebenarnya apa ya yang membedakan, kalau bagi saya 4 hari itu nggak cukup ya, masih banyak yang harus melihat ya, untuk melihat. Tapi yang pasti mereka tertata rapi itu karena jumlah siswanya sedikit, kemudian juga secara sarana dan prasarana mereka itu standar.
Jadi kalau di Kota Bandung kita masih banyak melihat ketimpangan ya. Ada SD yang Iya. SD yang syarat lahir seperti itu, luasnya segitu. Ada SD yang besar dengan jumlah rombel yang banyak. Tapi kalau mereka itu standar. Di setiap daerah itu ya standar sekolah itu seperti itu. Punya lapangan, punya ruang olahraga, punya apa gitu. Itu kemudian juga pendekatannya juga kan. Saya pernah bincang juga dengan Bu Tresya waktu itu. Bagaimana mereka itu bisa antri. Nah itu. Antri masuk kelas, antri ketika Tertib ke gitu tertib ya, itu betul. apa? Dan jawabannya luar biasa. Itu mereka SD ya, Iya. ditanya. Kami tidak mengajarkan mereka. Nah, terus mereka dapat dari mana? Mereka dapatkan dari rumah. Jadi sebenarnya karakter itu adalah terbangun di rumah. Di rumah. Kemudian di sekolah disamakan gitu. Jadi antara orang tua dengan sekolah itu tuh bekerja seiring sama. sejalan. Sudah bekerja sama Iya, dengan sudah baik, bekerja iya. sama dengan artinya gini loh, kamu harus antri. Budayanya antri. Mereka sudah tanamkan di rumahnya. Di rumah. Jadi masuk ke sekolah itu guru tinggal memfasilitasi. Gitu. Memfasilitasi. Mereka sudah ada. Betul. Tapi kalau di kita pendidikan karakter itu Jadi kadang-kadang beban guru. di sekolah seperti di rumahnya enggak. Beda lagi, beda Betul. cerita. Saya sampai kesel kadang-kadang ngelihat orang tua yang gini, udah kamu cepet sana, Nah, nggak boleh betul. antri, anaknya suruh apa? Nyerobot gitu. Suruh nyerobot. Iya, Pernah nggak iya, lihat yang kayak iya, gitu? iya. banget. Kesel banget ya. Iya, Kalau nggak maksudnya gini, kayak- pernah juga ngelihat, Bu ini buang ke sana aja. Iya, iya, betul. Coba betul. kan, Iya, iya. gimana kita bisa maju? Betul. Atau mungkin saya juga pernah punya pengalaman ya di undangan biasa ngantri makanan Ya. gitu kan ya. Ya kita tahu gitu kalau misalkan sudah lansia kayak Oke, kita kan ya, ini tapi berikan. ini kayaknya kita kok masih sama-sama aja gitu ya. Cuma neng bu tadi bola ibu terus kita yang cuman kayak Ya. oke. Ya maksudnya menjadi apa ya pesan juga buat kita itulah Iya. hal yang sederhana seperti itu pun karena dari antri sebetulnya banyak dampak sih Bu, yang bisa dirasakan Betul. gitu. Jadi memang ya itu kerjasama ya, karena memang sistemnya udah bagus dari mulai mereka preschool dengan ini mereka sudah dibiasakan Iya. seperti itu ya. Kalau ininya sih kelebihannya mungkin kita di Korea juga setiap habis pelajaran itu mereka ada break dulu 10 menit. Jadi misalnya 2 jam pelajaran, break dulu untuk mereka istirahat. Jadi nggak terus-terusan. Kalau kita kan breaknya itu istirahat ke satu, istirahat kedua. Kalau mereka setelah Dari itu setiap mereka pelajaran bisa break dulu lah untuk apa? Refresh otak. Refresh dulu. Ada itu yang berhenti dulu, bisa baca lah, bisa istirahat, bisa ke kamar mandi atau apa. Jadi di sisi lain mereka juga strike ya, maksudnya betul-betul tegas, tapi ada hal-hal yang sebenarnya kita Itu bisa kita ambil tuh ya. Kita bisa tiru nanti saat sudah tidak PJJ. Iya. Insya Terus Allah. yang ini lagi yang kadang-kadang membuat saya kadang kita merasa itu adalah kelemahan kita, tapi ternyata bagi orang luar itu adalah satu Kelebihan. kelebihan. Contohnya apa? Ketika kami juga, karena sekolah kami juga bridge school ya, kerjasama dengan Australia, jadi kami pun pernah kedatangan guru Australia yang datang ke sekolah. Itu mereka itu sangat bangga, Acungin bukan jempol. ngacungin jempol ketika kami guru bisa manage kelas yang isinya 40 orang. Sesuatu yang luar biasa gitu ya bagi mereka. Kalau kita kan bilangnya enak ya kalau di negeri itu sekelas cuma 20, sekelas cuma 28, Iya. sedikit banget mereka mudah memanage. Tapi mereka mengacungkan jempol sama kita. Guru Indonesia luar biasa. Mereka 40 masih bisa ke-handle. memanage 40 orang. Bagi kita itu kayak beban, tapi ternyata Bagi kelebihan. luar Guru-guru Indonesia itu luar biasa loh Betul, gitu. luar biasa. Iya, seperti itulah. Betul. Orang tua saja mendidik satu aja udah kewalahan Ya, apalagi satu apalagi 40 kita gitu. ya seperti itu. Ya Allah. Kadang gitu ya. apa yang kita rasa itu tuh beban, tantangan bagi kita, ternyata itu merupakan hal plus, hal positif ya yang akan kita dapati. Banyak banget ya informasi yang bisa diambil dari Ibu Mia. Keren banget nih. Karena waktu nih Iya. rasa ya Bu Mia ternyata bincang-bincang Iya, hampir makanya 1 kalau ngobrol sama jam. saya Jadi hampir 1 jam ya. Iya. Ini deh Bu Mia apa ya buat kita nih ya Iya, atau misalkan terakhir. orang-orang yang baru berkecimpung di dunia Dunia pendidikan gitu pesan dan pesannya bagi kita gitu Ya maksudnya agar bisa lebih menikmati jalan ini. betul gitu. Apalagi kan gini ya pentingnya Bu. Ibu tuh udah menikmati enaknya berpetualang di Iya. luar. Lalu ibu kena waktu jadi padahal waktu itu hanya honorer, guru Iya. sukuan bahasa Inggris pula gitu. Tapi saya menemukan passion, saya senang di sini. Nah, itu kenapa dan membagi dan untuk itu gitu. Ya, artinya begini, kalau saya sih titip ya, ketika kita sudah menentukan sesuatu itu kita harus komitmen. Yang pertama komitmen. Ketika kita makan, iya, saya di sini.
kita harus berkomitmen di situ dan harus total di situ. Passion kita sudah di situ. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau enggak ya udah, nggak usah gitu. Nggak usah jadi guru kalau memang passion kita tidak mau di situ. Ya, itu sih komitmen. Komitmen dalam bidang apapun harus komitmen. Ketika kita mengambil tugas tanggung jawab, misalnya saya sebagai tim perwal, saya tuh komitmen. Komitmen artinya apa? Setiap tahapannya saya harus ikuti. Jangan setengah-setengah. Itu pun menjaga kepercayaan orang lain Betul. terhadap kita ya Bu Ya, betul. Jaga kepercayaan. Ketika kita dipercaya, tunjukkan bahwa kita memang pantas untuk dipercaya. Bahwa kita pantas memegang kepercayaan itu. Ya, dan tunjukkan yang terbaik gitu ya. Tunjukkan yang terbaik. Kadang juga kan kalau kita lagi motivasinya lagi turun, ini katanya sudah datang jam 8, tapi acara dimulai jam 9.10. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah tepat waktu gitu ya. Komitmennya itu sih. Komitmen. Terus pesan saya nih buat adik-adik, ambil semua kesempatan yang ada. Jangan hanya cuma berdiam diri. Apalagi sekarang ya di media sosial banyak, ikuti info-info dari kementerian, kesempatan untuk pelatihan ke luar negeri, beasiswa, pelatihan yang se-ASEAN atau jangan hanya kota gitu ya. Itu sok diambil. Ambil semua kesempatannya. Mau kita berhasil atau tidak, tapi kita sudah mencoba. Termasuk saya waktu jadi guru berprestasi 2013 saya nggak menang, tapi saya bisa pergi ke Australia. Ke Australia. 2017 saya seleksi ke Korea, saya nggak masuk, tapi saya tetap bisa pergi ke Korea gitu. Ya, itu pesannya di situ ya. Jadi ambil semua kesempatan. Kemudian yang harus juga mungkin sering dengar ya, kita jangan berbicara atuda, tapi sanajan. Nggak dengar yang itu. Iya. Atuda kumahannya, murid-muridnya nggak punya HP, jadi saya juga jadi gimana ini pembelajaran tuh. Tapi kita bilangnya begini, sanajan murid-murid saya teboga HP, pembelajaran harus terus berjalan, mereka harus dilayani. Iya. Jadi hilangkan kata atuda, terus ya. terpenuhi haknya. Hilangkan kata atuda, tapi sanajan. Sanajan, Cek. Iya. Sanajan itu apa sih Kak bahasa Indonesia ya? Apa ya? Meskipun mungkin ya. Jangan, banyak gangguan gitu. Banyak alasan, tapi gitu. harus Kumaha ya, gitu. Udah kumaha abis nggak bisa ini nggak bisa itu. Tapi sanajan saya tuh bisa nyian video pembelajaranku sorangan gitu ya. Tetap saya bisa mengusahakan itu ada. Caranya apa? Mikir, kreatif dong. Nggak bisa sama sendiri, minta tolong sama teman-teman. Apapun kita lakukan supaya otak kita tuh selalu distimulus supaya kita tetap berkreasi. Betul. Harus distimulus, harus dari kitanya sendiri. Betul. Ya, harus kitanya sendiri lah, harus mau berkembang. 3 poin penting ya, catat. Yang pertama tadi apa? Komitmen. Kedua adalah ambil kesempatan, dan yang ketiga adalah tadi hilangkan atuda tapi ganti dengan sanajan. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Bu Mia. Ini kita sedang berada di rumah Bu Mia ya. Iya. Orang tua saya. Orang tua ya. Rumah orang tua. Sana kalau misalkan bisa dilihat ya, sebelah sini tuh. Enak banget. Ya ini. Ya, Suara air ya, Betul. suara air. Ya, paling terima kasih pada sahabat pendidikan. Menjadi inspirasi buat kita juga lah ya, apalagi ya kita mungkin jalan masih panjang, masih banyak berbagai kesempatan, pilihannya ambil atau berdiam diri gitu. Iya, betul itu ya, ambil atau berdiam diri. Oke, terima kasih sahabat pendidikan. Semoga podcast kali ini sangat memberikan inspirasi, bukan hanya untuk sahabat pendidikan, dengan orang tua juga sih ya. Iya. Semoga mendengarkan dan mengilhami informasi dari sini. Ya, saya Yolanda. Saya Sarina Wahyunita. Ya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, dah. Oke. Sudah cukup ya. Tema dadahnya ke sana. Oh, saya. Ulangi lagi. Dadah. Oke.